22 di menit ke-14 di detik ke-10 gitu loh. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar ke jalan-jalan. Saya mau dijemput kalau mau. Ya, jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam tersebut 22:14:10 detik ya, Vina masih hidup. Ya. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan putusan di 3 berkas perkara ini, 16, 3, dan 4. Dia cuma bilang mau nyelesain masalah sama Eki. Karena masalah. Di saat yang ketemu malam minggu itu, dia keadaannya lagi putus sama si putus. Eki, Pak. Baju itu masih disimpan sampai sekarang? Bajunya kan yang di kecelakaan tuh baju saya itu. Oke, nanti gitu. Oke. Nanti kita lanjut sana. Lanjut terus. Nah, apa aku bilang? Setelah saya siaran langsung ya, itu pasti DM-nya banyak. Ya, karena saya sindir orang-orang tersebut. Nih sekarang gini aja deh, pakai logika ya. Pakai logika sehat saja. Ya, 2016 lalu ya, kejadian kasus Vina ini ya yang namanya diperkosa bergilir. Kemudian ada juga pembunuhannya. Ya, setelah tukaran HP dalam waktu 2 jam ya, itu tertangkap semua. Pelaku ya habis memperkosa, habis membunuh itu bukannya lari, malah nongkrong di SMP 11. Ya kan begitu. Ya, kalau si Tuan Takur aja hebat, bagaimana dengan mantan Kapolrinya juga, ya kan? Mantan Kapolri tentu hebat. Mantan Kapoldanya Jawa Barat 2016 lalu juga hebat. Ya, penyidik-penyidiknya juga hebat kasus ini, ya kan? Ya, begini aja ya. Kamu menuntut selalu Bapak Listio Sigit yang sekarang. Nah, sekarang kalau nggak salah presiden kita udah Jokowi kan 2016 kan kalau nggak salah. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi ya kasus pemerkosa bergilir, pembunuhan 2016 lalu berlanjut sampai 2024, belum selesai. Yang dituntut hanya yang namanya Kapolri yang sekarang saja. Ya kan? Jadi kalau yang namanya seorang itu aja 2016 itu menangani kasus ini hebat, ya bagaimana dengan mantan Kapolrinya? Pasti hebat. Tentu saja mantan yang namanya Kapolda Jawa Baratnya hebat. Ya kan? Ya seperti itu, Bro. Ya, mantan-mantan pejabat yang di 2016 lalu itu hebat-hebat. Karena apa? Kasus ini nggak selesai. Ya, seorang Kapolri kita 2016 lalu itu, ya 2016 lalu itu seorang Kapolri kita, ya, itu hebat, ya. Hebat kan ya, kira-kira kalau misalnya 2016 lalu mau selesaikan ya kasus Vina ini, ya tidak ada orang yang ditutup-tutupi, pasti udah selesai. Kapolri kita itu ya bagus 2016 lalu ya, ketika zaman SBY aja dia menangani KPK, ya kan, menangani soal-soal korupsi, itu hebat. Sampai buku aja kehebatannya tuh, buku KPK aja 2 lembar hilang loh, diganti, ya kan. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Pembunuhan juga, pemerkosaan juga. Jadi jangan kenceng-kenceng kamu bilang ya, jangan pula kamu teriak-teriak ancam saya di situ ya. Apa salah saya? Lah, kita sekarang ini teriaknya ke Kapolri yang sekarang aja. Ya, acungin jempol. Kalau yang namanya Ibtu Rudiana aja ya, itu sangat hebat 2016 lalu menangkap pelaku hanya menggunakan tukaran HP dengan seorang AF Rudians. Jadi di sini Ibu Widya masih sangat yakin loh kalau Vina dan Eki itu meninggal karena adanya pembunuhan dan pemerkosaan. Bukan kecelakaan tunggal guys, seperti yang sudah diberitakan sekarang atau baru-baru ini. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah yang disampaikan Ibu Widya ini benar atau tidak? Karena menurutnya setelah kejadian pembunuhan tersebut, pelaku itu masih nongkrong di dekat SMP 11 Cirebon. Kan baru-baru ini banyak yang bermunculan nih guys, saksi-saksi yang melihat kecelakaan langsung Vina dan Eki, bukan pembunuhan atau pemerkosaan. Bahkan sahabat Vina langsung yang menceritakan kejadian tersebut seperti Mega dan Widi. Kalau menurut kalian gimana guys? Karena kalau ini memang pembunuhan atau pemerkosaan, tentunya ada tersangka atau pelaku yang membunuh. Bagaimana tanggapan kalian guys?
saya dari Polsek Talunin mengabarkan kalau Ananda, Vina, dan Eki kecelakaan tunggal. Dia bilangnya begitu. Aku lu speaker itu tuh sama si Mega. Terus dia bilang meninggal? Enggak, dia cuma bilang kecelakaan. Kecelakaan tunggal dia bilangnya. Yang laki-laki meninggal di tempat, yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Terus waktu itu kamu langsung bergegas ke rumah? Ya udah dulu, Pak. Ya udah Pak, makasih. Aku bilang kayak gitu. Aku sama Mega diem kaget dulu. dulu, shock banget. Aku ke perjalanan ke rumah sakit Gunung Jati kurang lebih setengah 1:30. Terus waktu kamu sampai di Gunung Jati, kurang lebih jam 1 lah. Masuk lihat mayatnya Vina. Masuk. Aku awalnya nggak berani. karena Cuma dipanggil lemes sama tuh, perawatnya. ya, cuma dipanggil. Terus waktu kamu masuk, kamu lihat mayatnya. Aku nggak fokus ke segala ini sih, cuman aku fokusnya ke mukanya Vina kan. Di mukanya ada luka nggak? Di mukanya si Vina. Mukanya Vina? Nggak ada sih. Nggak ada lecet, sobek, Cuma nggak ada? hidung aja ya, Cuma ada hidungnya. darah. Tapi udah nggak bernyawa ya waktu kamu Nah, lihat? pas begitu tuh si perawatnya tuh manggil aku sama Mega, Mbak temannya si Vina. Iya, kenapa? Kata aku tuh, sini Mbak, sini, masuk. Dia bilang begitu. Iya, gimana ya Mas, kan bukan belum tua sih ya, agak emas tuh. Gimana? Kata aku bilang kayak gitu. Sini Mbak, dibantu temennya, bilang kayak gitu. Gimana ya maksudnya, kan aku bilang kayak gitu. Gimana ya maksudnya? Sini dibantu temennya biar lebih cepet gitu tuh, kata dia begitu. Soalnya udah bunyi gimana ya, udah ngorok ya gitu tuh si Vinanya. Berarti belum meninggal? Belum. Terus pas begitu tuh aku di telinga kanan ya Mega. Aku telinga kiri. Mega telinga kiri. Aku sadatin sama Mega, terus udah nggak ada, meninggal. Meninggal? Ya. Jadi kamu yang mengantar ya, dia meninggal ya? Oke, tapi kamu nggak lihat bahwa ada luka ya? Enggak, cuman abis aku nganterin si Vina begitu tuh aku langsung keluar sih sama Mega, nggak terlalu ini. Langsung keluar, langsung di luar, duduk. Jadi guys, berdasarkan dari keterangan Widya dan juga Mega ini, beliau mengatakan bahwa pada malam kejadian mendapatkan telepon dari kepolisian bahwasanya temannya mengalami kecelakaan dan satu orang pria tewas di tempat, yaitu Eki. Sementara itu Vina dalam keadaan kritis. Setelah mendapatkan kabar tersebut, mereka langsung ke rumah sakit dan melihat keadaan Vina yang sudah kritis. Dan bahkan mereka mengaku bahwa pada saat detik-detik sebelum Vina berpulang ke Rahmatullah, mereka lah yang mendampinginya. Jadi guys, berdasarkan keterangan ini sangat aneh ketika persidangan pada tahun 2016 tidak melibatkan mereka berdua, sementara mereka jelas ada di saat kejadian Vina Cirebon ini. Motif apa yang sebenarnya direncanakan oleh Ibtu Rudiana? Bagaimana guys menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Sepertinya kasus Vina sekarang mengerucut kepada sebuah kecelakaan tunggal. Nah, jika memang ini sebuah kecelakaan, yang jelas, yang kesurupan, yang mencela-mencele, yang sudah memberikan kesaksian palsu, dan lain-lain harus segera diproses. Itu aja sih, kalian pasti mengerti kan? Semuanya yang sudah ngikutin beberapa bulan ini. Saya berani sumpah pocong sama dia. Kalau gara-gara saya ini, ayo kami sumpah pocong. Dia Islam, saya Islam, ya. Jangan dibelok-belok, mengerikan. Guys, kasus Vina pada akhirnya mengerucut kepada kecelakaan, bukan lagi pembunuhan atau pemerkosaan. Nah, kalau memang ini terbukti benar, tentunya yang mencela-mencela, yang kesurupan, yang punya drama, memberikan kesaksian palsu seperti Aib dan kawan-kawan itu harus diusut tuntas dan diproses. Sumpah pocong. Farhan Abbas dan semuanya itu mengajak Ibtu Rudiana untuk menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kalau memang benar Rudiana tidak melakukan rekayasa. Jadi kalau bagi saya ini lucu. Ini suatu ungkapan rasa ketidakpercayaan kepada institusi polisi. Karena sumpah pocong ini hanya berlaku untuk di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, untuk melakukan sumpah ini. Jadi kalau memang dia tidak benar, dia akan dilaknat, dia akan dihukum oleh yang kuasa karena kesaksian bohongnya. Intinya mereka tidak percaya pada institusi ini
dengan hukum ini. Jadi jalan pilihannya yaitu sumpah pocong. Dagelan sekali, lucu sekali Indonesia ini. Semoga kebenaran akan tetap berdiri di Indonesia Raya ini. Alangkah sayangnya institusi yang sangat kita cintai ini kok lamban sekali ya dalam penanganan ini. Apa sih yang dirahasiakan? Ayo netizen, jangan ketinggalan. Jadilah netizen yang pintar. Yuk kita kawal terus hingga kasus ini benar-benar tercapainya suatu keadilan bagi semuanya. Oke? Ya guys, itulah bentuk respon yang diberikan oleh warganet kepada Ibtu Rudiana yang akan melakukan sumpah pocong. Warga ini mengatakan bahwasanya ini bentuk bukti nyata ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Karena jika memang tidak bersalah harusnya cukup membuktikan dengan alat bukti yang kuat seperti bukti-bukti scientific evidence seperti itu. Bukan dengan mengajak sumpah pocong. Karena mengingat kembali sumpah pocong ini hanya berlaku dalam satu agama yaitu Islam. Sementara Indonesia ini adalah negara pluralisme yang memiliki banyak agama. Jadi ini tidak bisa terpakai secara general guys. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Ya guys, itulah beberapa informasi terkait perkembangan kasus Vina Cirebon ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.